wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. budaya. Dan kita pada sore hari ini mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Di masa pandemi kita masih bisa membuat pameran untuk penghormatan dan penghargaan kepada Pak Nazar sebagai pelukis, sebagai guru, sebagai juga sahabat-sahabat. Ini mungkin ada Pak Rudolf yang juga mengenal. Mungkin kalau dari podcastnya dengan Pak Rudolf ini dipilih sendiri loh sama Pak Nazar yang tidak kenal juga ya toh. Ketemu saya itu siapa? Ini ada Pak Bambang, ada Pak Taufik, ada Pak Sanagra, ada Pak Aisul, dan ada putranya Pak Nazar ya, Mas Budi ya. Nah, pada sore hari ini kita akan melakukan pembukaan pameran. Pameran ini diikuti 19 pelukis dan ada 16 yang menulis. Sebetulnya 20 karena ini Pak Rudolf ikut memamerkan, yang lain memamerkan lukisan, Pak Rudolf memamerkan puisinya. Ini kok yo dilelah ketemu ya Pak ya. Ini puisi tahun 77. Yaitu tadi kita semua memberikan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada Pak Nazar. Beliau ini mohon maaf kalau Mas Budi Nazar ini juga hadir di sini. Kita tidak mengatakan apa, tapi kita hanya menunjukkan ini sejarah kenangan. Karena Balai Budaya ini mungkin juga rumahnya Pak Nazar. Pak Nazar di sini berkarya banyak. Nah nanti saya mohon sebelum nanti dibuka oleh Pak Rudolf gongnya ya Pak Rudolf. Nanti Pak Rudolf yang ngegongi karena beliau yang akan menyampaikan. Saya di dalam diskusi ini mungkin rekan-rekan yang ada di luar kota yang secara virtual mengikuti kegiatan sore hari ini nanti bisa sharing, juga bisa menyampaikan hal-hal yang penting. Saya akan mulai dari Pak Sanagra dulu ya. Pak Sanagra ini juga pengelola Balai Budaya sekarang ini, juga sangat mengenal Pak Nazar. Monggo silakan Pak, kesan-pesannya tentang Pak Nazar. Terima kasih. Balai Budaya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran sahabat-sahabat semua, atas kehadiran Bapak-Bapak Ibu di Balai Budaya. Kita tahu bahwa Balai Budaya ini adalah pusat kesenian, pusat kebudayaan Indonesia. Oleh karena itulah kami merasa bangga sekali ketika Pak Nazar bisa dihormati bersama oleh para seniman dan juga masyarakat. Saya kira menghormati seniman yang sudah banyak jasanya pada dunia kesenian, dunia kebudayaan, tentu saja bagian yang sangat penting dari pemikiran-pemikiran bangsa. Saya kira inilah yang harus kita bangun. Bagaimana seniman bisa mempengaruhi pikiran-pikiran bangsa, pikiran-pikiran kebudayaan, pikiran-pikiran para pemimpin. Nah, inilah saya kira yang kami harapkan dari Balai Budaya. Terima kasih juga pada Pak Krisnanda yang selalu memilih Balai Budaya jadikan tempat untuk memamerkan karya-karya seniman hebat. Kemudian Mas Taufik Razen, Bapak Rudolf ya, teman saya sudah lama sekali ya, Pak Rudolf, Pak Bambang sudah hadir pada malam hari, dan kita semuanya, Mas putranya Pak Nazar ya, kami mengucapkan terima kasih. Saya kira itulah sekali lagi bahwa Pak Nazar adalah bukan sekedar pelukis yang melukis, tapi Pak Nazar adalah pejuang Indonesia, pejuang kebudayaan. Saya kira itu dari kami sementara. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Pak Sanagra. Monggo silakan Mas Budi memberikan komentar. Ini sebagai mewakili keluarga, ini kebetulan ada Bu Nazar. Mas Budi sebagai putranya untuk bisa memberikan
kesan atau apa yang berkaitan dengan Pak Nazar. Silakan. Baik, terima kasih buat teman-temannya almarhum Bapak Nasar. Tentu saya dan ibu saya juga mengucapkan terima kasih atas respect dan penghargaan perjuangan beliau selama ini, yang dimana hidupnya adalah memang full untuk seni. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat semua karyawan seni, pejuang seni, dan semua seni rupa di Indonesia. Begitu saja. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ya, terima kasih. Monggo silakan untuk Pak Taufik untuk memberikan sepatah dua patah kata. Silakan Pak. Terima kasih Pak Kris. Teman-teman sekalian, kita memperingati Nasar, penghargaan atas beliau. Sebenarnya juga kita harus melihat jejak yang diberikan oleh Nasar bagi sejarah seni rupa kita ke depan. Nasar sebenarnya bisa dikatakan sebagai pewaris yang teguh dari tradisi yang berkembang setelah Perang Dunia Kedua tentang Dadaisme. Dan tahun ini sebenarnya kita memperingati 200 tahun ketika pertama kali pameran Dadaisme di Berlin tahun 1920 dulu, pada bulan Juli, dan itu hampir bersamaan dengan 100 tahun setelah itu pameran dari Nasar di tempat ini juga, kalau tidak salah. Teori 3T, non-T yang dilakukan oleh Nasar sebenarnya betul-betul satu gerakan yang ingin memberikan pernyataan bahwa non-teori, non-teknik, dan non-tugas itu adalah satu sebagai lawan dari non-rasionalisme, kemudian anti kepada estetika kapitalis, dan anti terhadap fungsi masyarakat industri pada saat itu. Dan itu yang dipegang teguh oleh Nasar. Dan beruntungnya bahwa Nasar melakukan itu hampir-hampir sendirian, dan kemudian sampai kita bisa mengakui sampai saat ini. Sementara Dadaisme, karena kekalahan, maksudnya kekuatan banyak pindah para tokoh-tokohnya, kita tahu seperti Hans Ock, Cisan Cara, dan kemudian juga Marcel Duchamp, itu Apollinaire, para penyair, itu kemudian mengingat mundurnya Dadaisme, mereka berubah semua ke surrealis. Tetapi kita beruntung bahwa Nasar meletakkan dasar itu, bahwa non-T itu sekarang sudah menjadi jalan baru yang dilalui oleh para seniman-seniman setelahnya. Karena itu tidak heran, gerakan Dadaisme pada saat itu adalah gerakan yang melampaui seni rupa, puisi, teater, tari, grafis, arsitektur, semuanya itu masuk. Dan saya kira kita bangga Nasar meletakkan gerakan itu, dan 100 tahun kemudian sampai dengan sekarang jiwa itu ada. Inilah saya kira arti penghargaan kita kepada yang kita pamerkan, yang dipamerkan, penghargaan atas Nasar, sebenarnya kebangkitan kembali pada jiwa pasca pandemi ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Taufik. Ini monggo Pak Bambang. Ini Pak Bambang juga pengamat, pejuang, pekerja seni, dan juga masih teman-teman seniman. Ya, monggo untuk bisa memberikan suatu statement untuk pameran tribute to Nasar. Ya, terima kasih Pak Kris. Tribute untuk Nasar ini satu hal yang barangkali saya terus saja Pak. Kemarin ketika disampaikan bahwa ini akan tribute, saya bangga gitu ya. Artinya Balai Budaya dipakai untuk tributnya Pak Nasar, ini sebuah satu kebanggaan. Dan karena apa? Pak Nasar ini kan memberikan inspirasi Pak ya kepada teman-teman kita semua. Begitu. Nah, saya memang tidak ketimpung langsung di dalam seni lukis Pak, tetapi saya pemerhati saja ya, seperti sahabat seniman yang selama ini bergaul dengan teman-teman seniman dan memberikan support sejauh kami mampu. Sekali lagi pada teman-teman semua, dan Pak Kris telah memberikan kepercayaan kepada Balai Budaya untuk menyelenggarakan tribute ini.
Selamat untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Monggo silahkan untuk Pak Aisul. Ini saya sama Pak Aisul awal-awal memang mencoba membongkar kembali literasi referensi tentang Pak Nazar yang sebenarnya sangat minim ya Pak ya. Nyarinya ke sana ke sini. Akhirnya ya ada jalan juga, ketemu bukunya, ketemu surat-suratnya, ketemu banyak hal, teman-teman yang bisa bercerita, bahkan kita bisa podcast dengan Pak Rudolf, sehingga gambaran tentang Pak Nazar semakin terbuka. Nah, monggo silakan Pak Aisul, ini yang sudah juga podcast ke Bu Nazar, ke putranya, ke membuat banyak persiapan. Silakan Pak Aisul. Terima kasih Pak Kris. Salam budaya, salam Indonesia sehat. Mungkin saya bercerita sedikit tentang proses bagaimana terjadinya pameran ini Pak Kris. Awalnya lewat WA ya, kita beberapa bulan itu WA tentang ngobrolin tentang Nazar, kemudian berlanjut kepada kita podcast berdua berbicara tentang Nazar, kemudian setelah selesai syuting kameramennya tanya, dikasih judul apa ini nanti Pak Mas? Ya udah kasih aja judul Nazar sebagai tonggak dan martir seni lukis abstrak Indonesia. Maka jadilah dari podcast tersebut menjadi embrio untuk menjadi sebuah kegiatan pameran. Kebetulan yang kita list tadi ya, beberapa seniman pelukis dan juga teater, kita perhitungkan yang ada hubungannya dengan secara emosional dengan Pak Nazar, baik sebagai pribadi yang lepas dari sebagai murid atau tetapi juga yang kebanyakan adalah yang pernah belajar kepada Nazar sebagai murid, baik secara resmi di institusi maupun secara informal. Maka ada Mas Nagra dan teman-teman, ada Mas Rudolf, ada beberapa teman dari IKJ yang lain juga ya. Kemudian berkembang lagi ketika mengumpulkan arsip dan dokumen mengalami beberapa kendala ya, maka kita membuka jaringan-jaringan dengan teman-teman yang ada berkaitan dengan yang pernah menulis Pak Nazar atau memiliki arsip dan lain-lainnya. Berkembang kemudian kepada untuk memperkaya arsip dan dokumen, kita melakukan podcast kepada keluarga almarhum, yaitu ada Mak Nazar, kemudian dengan keluarga almarhum Buyung Nazar juga dengan beberapa anggota keluarganya. Itu sebagai pengayaan sebagai kumpulan dokumen yang akan dijadikan menjadi sebuah buku sebagai penghargaan terhadap Nazar sebagai sosok seniman yang kita hormati bersama. Kemudian dari semua itu kembali kepada Nazar dan Balai Budaya. Bagi saya Nazar dan Balai Budaya tidak bisa dipisahkan karena Nazar mendapatkan kesejatian dirinya salah satunya di Balai Budaya dengan penggalian tentang bagaimana keseniannya dengan menulis setiap malam atau setiap pagi hari, juga melukis. Dan kebetulan Balai Budaya pada waktu itu adalah salah satu sentrum, mungkin satu-satunya ya, sentrum setelah pasca revolusi adalah sebuah pusat kebudayaan sebelum di tempat lain yang belum dilahirkan atau dibangun. Maka lahir beberapa tokoh-tokoh di sini yang sejaman dengan Nazar, yang merupakan sebuah gerakan moral dan kebudayaan, dan itu ada pada karya-karya Nazar, terlepas dari apa yang dibaca Nazar dari buku-buku dari luar, tetapi Nazar secara pribadi telah mendapatkan kesejatian senimannya sebagai keindonesiaan yang murni. Itu saja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Aisul.
Nah ini ada teman-teman yang di jauh nih, ada di Jogja, diwakili, monggo Pak Gadot, silakan. Pak Gadot kalau mau ngasih komentar. Masih di mute Pak. Tes, sampun Pak nggih. Nggih. Oke. Selamat sore Pak Krisnanda. Selamat sore Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang hadir dalam pembukaan acara pameran offline di Bentara Budaya ini dengan bertajuk penghargaan kepada almarhum pelukis Nasar. Pertama-tama terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Jadi pertama-tama akan saya berikan kepada ide atau pencetus acara ini, yaitu yang pertama-tama memberikan penghargaan kepada Nasar dan acara pameran ini adalah Pak Krisnanda sendiri. Pak Kris ini kan salah satu penggiat seni yang gigih juga menurut saya, tidak pernah lelah dan sangat dinamis. Nah, jarang orang mempunyai ide-ide yang tidak dipunyai oleh orang lain seperti ini. Itu pertama. Nah, yang kedua juga saya melihat sosok Nasar ini adalah sebagai seorang pejuang kebudayaan yang seperti tadi disebut oleh Pak Sahnagra ya. Itu saya setuju bahwa beliau ini sosok yang gigih. Kalau saya baca dari beberapa literasi atau tulisan-tulisan tentang seni rupa, beliau ini mungkin beliau pernah lelah, tetapi tidak pernah kapok di dalam mencari jati diri. Jadi beliau ini konon katanya kalau melukis itu untuk kepuasan batin, tidak memikir apakah lukisannya nanti laku, dikoleksi orang atau dibeli orang, tidak pernah dipikir. Tetapi satu-satunya tujuan adalah untuk mengekspresikan suara-suara jiwa, gejolak-gejolak jiwa. Ini luar biasa menurut saya. Meskipun Sujoyono pada awalnya atau mungkin juga W.S. Nendra dan sebagainya banyak mengkritisi proses kinerja seorang Nasar ini. Tetapi seperti saya bilang, Nasar adalah sosok yang sangat gigih, yang tidak pernah mau kalah di dalam berjuang mencari jati diri. Saya pikir ini menjadi sebuah aspirasi dan inspirasi kepada perupa-perupa muda di seluruh Indonesia menurut saya ya, bahwa ini merupakan satu acara yang sangat menarik yang bisa menyulut api spirit di dalam berkarya. Selamat berpameran. Terima kasih Pak Kris. Salam dari Jogja. Terima kasih Pak Gadot. Ini sekarang dari Salatiga nih ada Mas Joko Kisworo. Silakan Mas Joko. Silakan Mas Joko. Tidak betul. Halo, tes. Ya silakan. Tes. Bisa dengar? Dengar Ya. Mas. Suara bagus Mas. Halo ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Dulu saya ucapkan selamat untuk semuanya nih Pak Krisnanda, Mas Aisul, dan tim yang sudah berjuang keras sampai pameran ini berlangsung. Ya, memang Nasar ini sebenarnya saya sudah tidak bisa berkata nih, karena memang Nasar adalah api dalam kesenian yang saya lakoni ini ya. Dan dalam pameran Tribut Nasar ini tentunya akan banyak hal nanti kemungkinan yang akan terjadi dengan seniman-seniman muda untuk terus semangat ya, untuk semangat berekspresi tanpa batas tentunya, seperti yang dilakukan Pak Nasar dengan tulisan-tulisannya yang benar-benar menyemangati kita dari surat-surat malamnya, dan juga karya-karyanya yang sekarang mungkin ada beberapa yang terpampang di Balai Budaya. Sepertinya saya tidak bisa bicara banyak. Wah, ini saya baru muncul, sebab saya baru juga muncul, mungkin
yang sudah tampil saya lihat di tribut besar di Balai Budaya ini. Wah, banyak pakar-pakar yang tentunya, dan juga mungkin yang ada yang seangkatan atau pernah bertemu, sepertinya banyak juga yang harus bicara. Saya hanya bisa mengucapkan kepada semuanya selamat berpameran dan semangat. Terima kasih, begitu saja Pak Kris, monggo dilanjut. Ya, terima kasih Mas Joko. Ini sekarang kita puncaknya untuk Pak Rudolf. Silakan Pak. Ya, Boleh Pak. Terima kasih. Tes. Terima kasih. Sebelum saya cerita sedikit tentang alat saya dengan Pak Nasar, kebetulan Teater Keriting baru saja kehilangan salah satu anggota yang seniornya juga, Yohanes Ajis Supriyanto kemarin dapat, yang tentu mengejutkan karena dalam tempo cuma 1 minggu di rumah sakit ternyata harus, bukan karena COVID tapi karena kanker yang sudah melewati stadium tertinggi. Oleh karena itu perkenankan mari kita menundukkan kepala sebentar untuk mendoakan arwah beliau yang berdoa mulai. Terima kasih, selesai. Saya ini kenal Pak Nasar kebetulan ya. Saya akhir tahun 66 bulan Desember main di HI dalam rangka ulang tahun Hotel Indonesia. Kemudian usai selesai main ada orang datang gitu ke kamar rias. Tiba-tiba nyalami saya terus ngomong, "Kamu nggak punya ibu ya?" "Hah? Ibumu udah nggak ada ya?" "Kok tahu Pak?" "Besok ke Balai Budaya." Terus pergi dia. Mikir saya, ini orang apa ini, kok aneh gitu. Saya tanya-tanya orang situ, nggak tahu ya siapa gitu. Waduh, bingung akhirnya pulang. Terus paginya saya juga bingung, Balai Budaya di mana Balai Budaya. Saya masuk Jakarta itu akhir 66 ya, dan itu tahun 67 saya pentas itu. Jadi saya kenal Nasar itu tahun 67 akhir. Saya tanya ke Mas Kasim, di situ ada Direktorat Kesenian. Balai Budaya mana? Lu itu loh dekat situ. Terus saya ke sini. Wah, masih tidur. Saya tanya sama Pak Mustika waktu itu di sana. "Pak Mus, saya mau ketemu pelukis yang ada di sini di Balai Budaya." "Siapa namanya?" "Waduh, nggak tahu, saya kemarin cuma kenalan gini." Ya sudah, dibawa masuk ke sini lah. Orang pada tidur, terus lihat satu-satu. Pas dia jingkrum gitu kan di pojok situ. Nah, ini orangnya. Oh, itu namanya Nasar. Oh, itu lukis. Wah, ya udah, nanti bangun jam berapa biasanya? 12 ya. Oh, ya udah, saya tunggu ya. Akhirnya jam 12 ketemu, yang ngomong-ngomong gini. Nggak nyinggung sama sekali apa-apa gitu, cuma tanya. Akhirnya udah sore dia bilang, makan dulu yuk kan. Terus makan. Saya pikir saya habis main drama ya, saya pikir saya punya uang mau saya bayar. Oh enggak, jangan, saya yang ngajak, saya yang bayar. Terus dia minta buku, dia nyatet. Oh, ngutang ini kok dicatat di buku. Terus saya bilang, "Pak, saya ada uang." Enggak, saya yang ngajak, saya harus, karena saya yang ngajak saya harus bayar. Terus dia bilang, "Kamu tinggal di mana?" "Di Jalan Tegal," saya waktu itu di sekolahan. "Ya udah, kesini aja, pindah sini boleh," katanya. Terus sejak itu saya kesini, saya tinggal di sini. Hal kedua yang mengejutkan saya melihat cara dia melukis, kok beda gitu. Dia hanya pakai kertas, lalu pakai pastel, biru. Waktu itu yang pertama kali saya lihat yang melukis biru, warnanya penuh. Ini lukis apa? Saya pikir, saya nggak pernah lihat ini orang, kok aneh. Udah, terus tahu-tahu dia ambil silet.
Terus dia urak. Terus saya tanya udah jadi gitu, kok kelihatan orang gitu, wajah orang. Ini apa nih Pak? Potret diri kata. Hah? Motret sendiri, punya sendiri tapi nggak bawa foto atau apa gitu. Tapi saya lihat-lihat sama, mirip juga sama Pak Nasar. Wah ini aneh juga nih, hebat buat saya. Nah waktu dia melukis, besoknya saya lihat lagi, nggak pernah saya diajak ngomong apapun. Cuma ngeliatin dia ngelukis kalau malam, lama-lama saya tanya, Pak, Bapak ngelukis itu kok nggak milih-milih sih warnanya? Ya terus gini dia cerita, gini. Jadi saya lihat kertas gini, nanti lama-lama itu akan menyatu gini. Terus ada masuk persneling satu. Pak, apa itu persneling itu Pak? Wah, nanti kamu tahu tuh itu ada getaran. Nah, nanti gerak sendiri tuh ngambil terus jalan, udah ikutin aja katanya. Oh gitu ya. Tapi saya nggak mudeng juga, apa ini? Kalau sudah persneling 3, wah hebat. Waduh, persneling 3. Terus akhirnya udah besok lagi lama-lama saya tanya, Pak, saya boleh nggak belajar kayak gitu? Belajar apa? Itu yang persneling. Akhirnya saya diajar, waduh, duduk ya, diam, ini sekarang ngerasain tubuh kamu. Tubuh yang mana Pak? Pokoknya dari kepala sampai kaki. Rasain aja, apanya? Ya tubuh kamu itu. Bingung ya, saya ikutin aja. Bingung, nggak bisa saya bilang, wah kamu persneling 1 aja belum bisa, latihan terus. Sampai akhirnya berjalan sampai 6 bulan, baru ngerti lah, baru dia bilang, oh itu gini, nah kan udah bisa, ayo jalan. Terus saya nanya, Pak saya itu pemain teater, jadi gunanya apa ini Pak untuk saya, kalau Bapak kan lukis nih. Wah saya nggak tahu itu, kamu kan yang aktor, cari sendiri. Nyari sendiri, kayak apa nih nyarinya. Jadi perkenalan yang nggak terduga sama sekali, dan saya mendapat sebuah ilmu yang saya coba, dan waktu itu saya cerita karena saya ikut teater kecilnya Mas Arifin, Mas saya mau ngelatih teman-teman gini, oh jangan, dari mana itu? Ini latihan dari Pak Nasar. Wah, itu perdukunan itu nggak usah dibawa ke teater kan? Latihan dukun, nggak ada dukun-dukunan. Wah akhirnya udah saya cerita Pak Nasar, ya udah dia nggak tahu, nggak usah ngelatih orang, kamu pakai sendiri aja udah. Sampai akhirnya hal ini menjadi, karena sekian tahun kemudian sampai tahun 74 saya memilih teater keliling itu, saya belajar sekian tahun sama Pak Nasar, akhirnya saya merasakan bahwa itu yang kemudian saya namakan olah rasa itu buat kami. Akhirnya menjadi dasar latihan dari teater keliling sampai saat ini menjadi eksperimennya sudah macam-macam lah. Jadi ada satu hal yang membuat saya bangga, juga terharu bahwa kok ada orang semacam ini yang mendidik orang, melatih orang, tapi nggak pernah ngasih ini loh begini, ini untuk ini itu nggak ada. Semua seluruh asal ditanya cari sendiri. Ada satu pengalaman, jalan kamu dari Balai Budaya sini suruh sampai Senayan, jalan kaki. Ngapain Pak? Jalan aja. Untuk apa Pak? Kamu nanti tahu sendiri. Jalan pulang. Apa pengalamannya? Apa ya Pak? Ya jalan aja. Kamu nggak lihat ya? Kiri kanan kan banyak orang kan. Nggak ada yang lihat kamu jalan itu. Wah nggak tahu Pak. Nah itu. Kamu nggak bisa lihat kiri kanan, cuma mikirin diri sendiri sih. Besoknya suruh jalan lagi, saya ngelihat orang, jadi ngeliatin saya enggak. Terus saya gimana? Nggak ada itu Pak yang lihat. Saya lihat gini, kamu punya punya niat sih, dilihat nggak ya, jangan mikir gitu juga. Jadi semuanya, wah ini orang ini aneh. Tapi itu 1 bulan tiap hari terus jalan ke sekolah. Ada sekali waktu, kamu sekarang pincang nih Pak, wah pincang jalan. Pulang ditanya, ada yang lihat nggak? Ada Pak, beberapa ngeliatin saya pincang. Nah itu persneling 3 kamu udah jalan. Wah ini ya itulah pengalaman saya, sehingga saya itu merasa ada sesuatu yang apa ya, sangat dekat dengan beliau tuh, walaupun ngobrolnya jarang sebetulnya tuh. Jarang dia ngomong, dia ngelukis aja. Saya siang pergilah kemana-mana, dia ngelukis malam. Kemudian yang menjadikan saya juga semakin dekat sama dia karena dia tahu gitu bahwa saya sendiri nggak tahu dari mana ya, tapi dia selalu bilang, kamu tuh hidup kok nyari ibu kamu, kan ibu kamu kan nggak ada.
Ya gimana Pak, ya saya cerita bagaimana saya dekatnya dengan ibu sama panjang lebar gini. Dia mau nangis, dia bilang, jangan nangis, nggak usah. Nah sekarang kita ngopi dulu, malah hintik. Terus kemudian mujizat dalam petik, mujizat yang ketiga itu ketika tahun 74 saya mau berangkat keliling, dia tanya, kapan kamu berangkat besok? Oh, saya bangun pagi besok. Ngapain saya pikir? Nggak taunya duduk berdiri di depan Balai Budaya gini. Jam berapa berangkat? Ini Pak, setengah jam lagi. Selamat jalan. Ibu kamu ketemu sekarang. Udah cuma itu aja Pak pesannya. Jadi berkeliling yang beruna, itulah ibu kamu. Ngapain kamu masih nyari-nyari yang itulah. Artinya ingatan-ingatan saya masa lalu yang begitu sampai sekarang nggak bisa hilang, 3 yang saya suka bilang 3 mujizat itu. Jadi itu yang membuat saya sangat gembira dan bahagia bahwa hari ini saya ikut berada di sini, ini seniman pelukis semua yang seperti ingat zaman dulu saya di Balai Budaya satu-satunya yang bukan pelukis gitu. Sehingga bisa melihat macam-macam lah, aneh-aneh lah pelukis itu, tapi menarik gitu. Jadi keanehan itu yang membuat saya percaya diri dan bahwa Pak Nasar selalu bilang aktor itu juga seniman gitu. Jadi jangan takut, percaya aja, pasti punya sesuatu. Itulah yang sampai sekarang saya nggak pernah kerja apapun kecuali di teater seperti beliau yang saya lihat itu, yang seluruh hidupnya dan saya kenapa saya nggak bisa gitu. Saya pun itu yang membuat. Jadi saudara-saudara sekalian, dengan rasa bahagia, terharu dan gembira, maka pameran dengan atribut mengenang Nasar sore ini saya buka, saya resmikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rudolf. Ini Pak Aisul akan memberikan kenang-kenangan buat Pak Rudolf. Monggo. Sikatnya Pak Aisul. Oh sudah. Enggak apa-apa nih. Monggo Pak. Nah, ini. Saya sengaja memberikan sebuah kenang-kenangan seri sketsa saya tentang Balai Budaya ketika masih seperti kandang. Jadi belum diperbaiki 2015. Karena ada kaitan sejarahnya antara teater keliling, Pak Nasar dan Balai Budaya. Maka ada seri. Ini pemandangan di depan. Kemudian ini ketika Mariati pameran di sini agak marah-marah, terus tanaman-tanaman di depan itu pada dipangkasin. Itu Mas Rudolf. Nanti kita bingkain. Ini tadi belum sempat dibingkain. Oke. Ya. Saya beri tulisan saya ini tentang penari ini supaya mudah-mudahan bisa diterima Pak. Terima kasih. Ya. Karena acara ini harus mematuhi protokol kesehatan, maka kita akhiri. Terima kasih atas kehadiran Bu Nasar, Mas Budi, Pak Taufik, Pak Rudolf, Pak Bambang, Pak Sanagra, Pak Aisul, dan rekan-rekan seniman yang lainnya. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan selalu menginspirasi kita semua untuk tidak lelah dalam berkesenian dan mengembangkan peradaban bangsa ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.